Besiktas mulai bergerak di bursa transfer musim dingin dengan rencana mendatangkan 4 hingga 5 pemain baru. Salah satu nama yang masuk dalam daftar incaran utama adalah bek sayap Inter Milan, Carlos Augusto. Menurut laporan media Turki Fanatik, Carlos Augusto merupakan pemain yang secara khusus diminta oleh pelatih Besiktas. Manajemen klub berjuluk Elang Hitam itu telah melakukan evaluasi terkait biaya transfer dan mengetahui bahwa Inter mematok harga minimal 20 juta euro untuk pemain asal Brasil tersebut. Namun, Besiktas menilai nilai transfer tersebut terlalu tinggi. Meski begitu, manajemen klub dan staf pelatih dikabarkan akan kembali menggelar pertemuan untuk membahas kemungkinan lanjutan negosiasi terkait transfer Carlos Augusto. Masa depan Davide Fratesi bersama Inter Milan kembali berada dalam tanda tanya. Gelandang Nerazzurri tersebut minim mendapatkan kesempatan bermain di bawah asuhan Christian Cifu, sehingga namanya kembali menghangat di bursa transfer. Ketertarikan terhadap Fratesi tidak hanya datang dari Italia. Juventus diketahui sudah lama memantau situasi mantan pemain Sassuolo itu. Selain itu, menurut laporan Goal.com, Fenerbahce juga ikut masuk dalam persaingan untuk mendapatkan jasanya. Klub asal Istanbul tersebut menilai Fratesi sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini tengah mereka. Supercoppa Italiana musim depan dipastikan tidak akan digelar di Arab Saudi. Hal ini disebabkan pada Januari hingga Februari 2027, negara tersebut akan menjadi tuan rumah Piala Asia. Informasi ini dilaporkan oleh La Repubblica. Menurut laporan tersebut, Lega Serie A telah menerima sejumlah tawaran informal untuk menjadi tuan rumah ajang tersebut. Opsi yang paling menguat saat ini mengarah ke pesisir timur Amerika Serikat, dengan Miami atau Orlando sebagai kandidat utama karena faktor iklim yang lebih bersahabat. Selain itu, tawaran juga datang dari kawasan Oseania, Afrika, dan Eropa. Kemungkinan Supercoppa kembali digelar di Italia dinilai kecil. Penentuan lokasi tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga potensi penjualan hak siar televisi di pasar yang secara komersial menjanjikan. Selain itu, 20 klub Serie A juga akan melakukan pemungutan suara terkait format kompetisi, apakah menggunakan 4 tim atau 2 tim. Format satu pertandingan final dinilai lebih ringan dampaknya terhadap kalender Serie A, meminimalkan kendala bagi supporter, serta lebih menarik dari sisi pemasaran televisi dan sponsor. Namun, format ini berpotensi mengurangi pendapatan dari penjualan tiket. Meski demikian, Arab Saudi tetap akan menjadi tuan rumah Supercoppa Italiana edisi 2027-2028 yang merupakan edisi terakhir dari 4 penyelenggaraan yang telah mereka kontrak. Kabar kurang menyenangkan datang bagi penggemar Hellas Verona yang beresiko kehilangan salah satu pemain idola baru mereka dalam waktu singkat. Rafik Belgali dan Giovanni Santana tengah diminati banyak klub, dan menurut surat kabar L'Arena, salah satu dari keduanya kemungkinan besar akan dilepas. Belum jelas siapa yang akan dijual, mengingat posisi dan usia mereka. Nilai transfer kedua pemain diperkirakan tidak kurang dari 15 juta euro, dan angka ini bisa meningkat dalam beberapa minggu mendatang. Minat dari Inter Milan terhadap kedua pemain ini juga telah diketahui luas. Para tifosi Hellas Verona berharap skenario yang terjadi pada Amir Rahmani bisa terulang, di mana pemain tersebut tetap dipinjamkan ke Verona setelah dibeli Napoli, sehingga tim tetap bisa mempertahankan jasa pemainnya untuk sementara waktu. Emiliano Viviano memberikan penilaian kritis terhadap performa Inter sepanjang musim ini. Dalam analisanya di program Pressing, Viviano menilai 6 bulan terakhir sudah cukup menggambarkan wajah Nerazzurri. Menurutnya, Inter kerap gagal bereaksi dengan baik ketika lawan meningkatkan tekanan, seperti yang terjadi pada babak pertama saat menghadapi Bologna. Selain itu, Viviano juga menyoroti lemahnya efektivitas Inter dalam menuntaskan peluang.
Inter menciptakan volume permainan yang besar, tetapi jumlah gol yang dihasilkan tetap sedikit, ujar Viviano, meski mengakui tim asuhan Inter saat ini berada di puncak klasemen Serie A. Penilaian tersebut muncul di tengah situasi kontras yang dialami Inter, yang di satu sisi memimpin klasemen Liga, namun di sisi lain baru saja tersingkir di semifinal Supercoppa Italiana. Christian Vieri memberikan komentarnya terkait kondisi Inter usai tersingkir dari Supercoppa Italiana. Berbicara kepada Sport Mediaset, Vieri menilai kekalahan Inter dari Bologna terjadi karena faktor adu penalti. Menurut mantan penyerang timnas Italia tersebut, Inter kini harus segera membenahi kondisi mental dan fisik mereka. Hal ini penting mengingat banyaknya pertandingan yang menanti Nerazzurri ke depan. Inter kalah di lotre adu penalti. Sekarang mereka harus menata ulang kondisi mental dan fisik untuk menghadapi banyak laga ke depan. Mereka harus siap, ujar Vieri. Antonio Cassano memberikan komentarnya mengenai performa Inter Milan usai tersingkir di semifinal Supercoppa Italiana. Pernyataan ini disampaikan saat ia menjadi tamu dalam program malam Viva el Football. Menurut Cassano, di antara 4 tim semifinalis, Inter adalah yang paling mengecewakan. Baru pertandingan dimulai, mereka sudah unggul atas Bologna berkat umpan luar biasa dari Bastoni. Namun, penampilan mereka mengejutkan saya, kata mantan penyerang Italia itu. Cassano menegaskan bahwa Inter tetap merupakan tim terkuat di Italia, tetapi ia tidak memahami permasalahan yang muncul dalam pertandingan langsung. Mengenai adu penalti, ia menilai hal itu memang seperti lotre, meski beberapa keputusan terasa aneh dan menimbulkan keraguan. Inter keluar dari laga ini dengan citra yang menurun, tutup Cassano. Hendrik Mkhitaryan mengenang kehilangan ayahnya pada usia 7 tahun dalam wawancara dengan Cronache di Spogliatoio. Ia mengakui sulit mengingat setiap momen bersama sang ayah karena pada usia itu ia belum menyadari betapa sedikit waktu yang tersisa. Satu pesan penting yang terus diingatnya adalah, kamu harus menjadi orang yang baik. Kini sebagai ayah dari 2 anak, Mkhitaryan bertekad menjadi sosok yang hadir dan mendidik anak-anaknya sebagaimana ia berharap ayahnya hadir untuknya. Ia berusaha menghabiskan sebanyak mungkin waktu bersama mereka, bermain, berbicara, dan mengajarkan hal-hal penting, karena menurutnya, momen-momen itu akan selalu diingat anak-anak. Mkhitaryan juga mengungkapkan bahwa pengalaman kehilangan ayahnya memotivasi dirinya untuk tidak mengulanginya. Ia ingin anak-anaknya merasakan kehadiran orang tua setiap saat, baik saat bermain, berjalan-jalan maupun momen sederhana seperti makan es krim atau pizza bersama, meski tidak selalu memungkinkan saat musim kompetisi. Menurutnya, hal-hal kecil ini sangat berarti bagi anak-anak dan akan menjadi kenangan indah yang selalu melekat. Rafinha Alcantara, mantan gelandang Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Inter Milan, paruh kedua musim 2017-2018, resmi mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola. Pengumuman ini disampaikan melalui pesan emosional yang dipublikasikan oleh pemain Brasil tersebut. Rafinha menjelaskan bahwa cedera lutut yang dialaminya lebih dari setahun lalu membuatnya tidak bisa kembali bermain di level tertinggi. Menerimanya tidak mudah. Sepak bola telah menjadi bagian dari hidup saya sejak kecil, ujarnya. Dalam pesannya, Rafinha mengenang perjalanan kariernya yang penuh pengalaman, mulai dari kesempatan bermain di berbagai negara, belajar bahasa baru, mengenal budaya dan orang-orang inspiratif, hingga berbagi ruang ganti dengan para idola dan rekan luar biasa. Ia menekankan bahwa sepak bola memberinya momen-momen tak terlupakan dan membentuk identitasnya selama 20 tahun terakhir. Rafinha juga menyoroti peran keluarga dalam proses pensiunnya. Ia menyebut sedang membangun keluarga yang membawanya kebahagiaan dan kebanggaan. Ia menutup pesannya dengan ucapan terima kasih kepada keluarga, para penggemar, dan sepak bola yang telah membentuk dirinya. Sekarang saya memulai babak baru dalam hidup, berbeda, tanpa sensasi kompetisi tertinggi, tetapi penuh alasan untuk tersenyum. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa, tulis Rafinha.